2021, SMA Negeri 2 Kota Mobagu akan melaksanakan tahapan pemilihan dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mobagu tahun 2021. Saya, Tata Putri Moko Agung, sebagai moderator debat yang mengusung tema Prinsip OSIS dan MPK sebagai multi aspek di era COVID-19. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh saya sendiri dengan agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa, mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baik, kita ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas periode 2019-2021, Sri Enda Agustin Tongkat. Kepada Enda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Bapak Dr. Andes Imade Cugak. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bapak Amaludin Bahan Subuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Bapak Sumarlin Tunggil. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana, Bapak Suparto Mokominta. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat, Bapak Denny Ruru. Yang saya hormati para Dewan Guru, teman-teman pengurus MPK, panitia pelaksana pemilihan umum, kandidat ketua OSIS dan ketua MPK yang sempat hadir pada hari ini, serta adik-adik calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS yang sudah sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan izinnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan dari alam kebodohan menuju alam yang berteknologi ini. Teman-teman pengurus MPK maupun para hadirin yang menyaksikan melalui live Instagram Semandu, hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya selaku Ketua Majelis Perwakilan Kelas sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada teman-teman pengurus Majelis Perwakilan Kelas yang sudah berkontribusi, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas, Ketua OSIS Mandu, dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Untuk itu juga, saya juga sangat berterima kasih kepada pembina, maupun itu pembina OSIS ataupun pembina MPK yang sudah mendukung, membantu berjalannya kegiatan ini. Alhamdulillah, semenjak 2 hari yang lalu, SMA Negeri 2 Kota Mobagu, siswa-siswi maupun itu guru-guru sudah ikut berpartisipasi dalam proses kampanye yang dilaksanakan secara virtual. Saya juga mewakili teman-teman saya, para pengurus MPK, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak dapat menyelenggarakan pemilihan secara langsung atau offline. Karena masih juga dalam keadaan adanya virus 19 ini, maka kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan tidak dapat kami realisasikan. Untuk itu, saya di sini ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak dapat menjalankan program yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Pesan saya kepada adik-adik nantinya, siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS serta ketua
lebih maju, dan lebih jaya lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah kata sambutan yang sangat wow sekali dari Ketua MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Sri Enda Agus Sitokat. Kepada Enda, terima kasih. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi para calon dari Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Mobagu, kakak-kakak senior OSIS, dan kakak-kakak senior MPK, dan juga yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan meskipun lewat live di Instagram, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai kandidat teman nomor urut 1. Hari ini saya akan memperkenalkan diri sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mobagu dan bersama wakil saya. Perkenalkan, nama saya Alfaira Anastasia Bahende dari kelas 11 MIA 1 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Dan perkenalkan, nama saya Kaila Nazira Mama dari kelas 11 MIA 3 calon wakil ketua OSIS kandidat dengan nomor urut 1. Baik, sekian perkenalkan nama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Kami kembalikan kepada moderator. Nomor urut 1 yang telah memperkenalkan diri mereka masing-masing. Selanjutnya kita beranjak ke pasangan calon nomor urut 2, yaitu paslon nomor urut 2 dan juga wakilnya yang sedang ada di daring karena tidak bisa mengikuti kegiatan karena berhalangan sakit. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nila Pratiputra dari kelas 11 MIA 1 sebagai calon ketua OSIS periode tahun 2021-2022. Baik, untuk wakilnya silakan. Dari kelas 11 MIA 4 sebagai calon wakil ketua OSIS periode tahun 2021-2020. Pasangan calon dengan nomor urut 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah perkenalan dari kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kepada kandidat paslon calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mobagu dengan nomor urut 3. Dipersilakan. Kepada paslon nomor urut 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang SMA Negeri 2 Kota Mobagu dan seluruh guru-guru SMA Negeri 2 Kota Mobagu yang ada, yang saya hormati kakak-kakak senior OSIS dari MPK dan seluruh teman-teman saya cintai dan banggakan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Tamar Kafaretulibulu dari 11 MIA 4
sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Baru dengan nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Fauzia Jide dari kelas 1192 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Baik, itulah pengenalan diri dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, baik dari kandidat nomor urut 1, 2, dan juga 3. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian visi, misi, dan juga program dari masing-masing calon. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, Alfahira Mahende dan Kaila Muhammad. Dipersilakan. Maaf, jadi di dalam penyampaian visi misi ini, paslon diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan visi misi dan juga program. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, kami juga mempunyai visi, misi, dan tentunya program. Visi kami yaitu meningkatkan SMA Negeri 2 Kota Mobagu sebagai sekolah penguatan pendidikan karakter yang lebih baik lagi dengan baik dalam hati, baik dalam pikiran, dan baik dalam perilaku. Baik dalam perilaku yaitu disiplin, kreatif, inovatif, honest, and responsible. Disiplin, kreatif, inovatif, jujur, serta bertanggung jawab. Selain visi, tentunya kami juga mempunyai beberapa misi. Misi kami yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, meningkatkan aspirasi dan minat bakat para siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengoptimalkan kerjasama organisasi-organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, Pramuka, dan organisasi-organisasi lain agar dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah untuk kenyamanan KBM. Baik, itulah visi, misi, dan kami juga mempunyai program. Program kami yaitu yang pertama, membuat kegiatan literasi atau kegiatan membaca untuk para siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Yang kedua, membuat Jumat atau Free Day is Free untuk dapat meningkatkan kreativitas dan minat bakat para siswa-siswi. Contohnya futsal, volley, basket, dan bakat-bakat yang lainnya. Yang ketiga, mengaktifkan kembali PIKR SMA Negeri 2 Kota Mobagu dan PMR SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Yang keempat, mengadakan zikir dan sholat duha sebulan sekali bagi umat agama Islam. Yang kelima, selesai. baik, itulah visi dan misi kami dan juga program. Jangan lupa pilih nomor urut 1. Nomor urut 1, berkarakter, berjiwa pemimpin, dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga program dari kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mobagu dengan nomor urut 1. Baik, selanjutnya kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program. Diberikan waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon ketua OSIS, saya mempunyai visi misi. Visi kami yang pertama yaitu meningkatkan rasa keberanian dan kepemimpinan siswa melalui program OSIS serta memajukan kesejahteraan intrasekolah agar terciptanya siswa mandiri, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Selain visi, kami juga mempunyai misi. Misi kami yang pertama yaitu membentuk siswa-siswa yang lebih berkarakter dan berinovasi. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa dan kepedulian terhadap lingkungan. 3. Menegakkan sikap nasionalisme dengan melakukan kegiatan belajar dan mengajar. 4. Mengadakan program kerja yang bersifat mengembangkan kemandirian dan keterampilan siswa. 5. Menjadikan OSIS sebagai suri tauladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu. 6. Melanjutkan dan mengembangkan fungsi dan kinerja OSIS dari angkatan sebelumnya. Selain itu, kami juga mempunyai program. Program kami yang pertama yaitu membuat taman bunga perlahan kosong. 2. Mengaktifkan kembali green community. 3. Mengadakan sosialisasi oleh pengurus
mengaktifkan sanggar tari-tarian yang ada di SMA Negeri 2 Kota Wabagu. 5. Meningkatkan usaha kopsis dengan menambah bahan-bahan yang diperjualbelikan. 6. Mengadakan kajian keagamaan. 7. Membuat Waktu terus berjalan. Masih ada tersisa waktu 15 detik. Yang wakil, apakah bisa menambahkan? Waktu selesai. Siap, terima kasih. Program dari kandidat nomor urut 2 selanjutnya yaitu penyampaian visi, misi dan juga program dari kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan nomor urut 3. Dipersilakan. Memiliki waktu 2 menit untuk menyampaikannya. Kami pasangan calon nomor urut 3 mempunyai visi, misi, dan program. Visi kami yaitu meningkatkan siswa SMA Negeri 2 Kota Wabagu, Kamera diaktifkan. bertanggung kreatif, dan mandiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di sekolah yang berlandaskan iman dan takwa serta budi pekerti luhur. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan nilai keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Yang kedua, mengembangkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai antar siswa. Yang ketiga, membuat program kegiatan yang bisa mengasah kreativitas dan mengembangkan bakat siswa. Dan yang keempat, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Program kami yang pertama yaitu membuat gerakan literasi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. 2. Membuat flash meet, yaitu kegiatan akhir semester seperti lomba antar kelas atau antar jurusan. Dan yang terakhir, membuat poster tentang lingkungan untuk dipajang di depan kelas atau koridor sekolah. Demikian visi, misi, dan program kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 yaitu Tamariska Ferenbulu dan juga Uwin Jide. Selanjutnya yaitu pada sesi selanjutnya ada beberapa amplop di sini. Di sini para calon akan memilih 2 amplop yang dimulai dari pasangan calon yang datang paling pertama, yaitu pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih pertama 2 amplop yang telah disediakan oleh panitia yang berisi pertanyaan. Dan para calon ini diberikan waktu yaitu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan dipilih amplop mana yang akan diambil. Berdiri. Ya, ada 2 amplop dan 2 yang dipilih. Ada amplop A, B, C, D, E, dan F. Kami akan memilih huruf B dan F. B dan F. Oke. Amplop masih tersegel ya. Saya akan buka. Baik, simak baik-baik pertanyaannya karena saya hanya sekali membacakan pertanyaan ini dan tidak akan mengulang lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaannya yaitu, jika program kerja Anda tidak terlaksana, maka tindakan apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan pertama.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dapat meyakinkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu untuk memilih Anda menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS? Diberikan waktu kesempatan yaitu menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana jika program kami tidak terlaksanakan, apa yang akan kami lakukan? Tentu bahwa yang kita ketahui, program yang kami lakukan sudah secara maksimal mungkin. Dari program ini kami belajar untuk diri kami sendiri pertamanya. Kami mengevaluasi untuk diri kami sendiri, karena apapun yang kami buat, kami harus berkontribusi dengan diri kami sendiri. Maka program kerja apa jika tidak terlaksanakan nanti? Untuk pernah guru matematika saya mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kamu ingin melaksanakan yang terbaik, pasti akan mungkin dan terlaksanakan. Dan saya yakin program saya ini akan terlaksanakan. Jika belum terlaksanakan, mungkin akan diganti dengan program-program yang lebih membuat SMA Negeri 2 Kota Mobagu menjadi semandu yang hebat dan juga berkarakter. Karena misalnya contoh, jika pendidikan karakter dari visi saya atau program saya tidak terlaksanakan, maka ini akan kami berkontribusi dengan Bapak dan Ibu Guru. Karena program-program visi misi kami sangat terbaik untuk semandu yang hebat. Sekian untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang meyakinkan kami sampai kami bisa yakin dengan program dan juga visi misi kami? Tentunya kami yakin sekali dengan program dan visi misi kami, karena dengan program ini terlebih lagi kami sudah belajar dari diri kami sendiri. Karena dengan kami yakin akan program ini bisa membawa semandu yang hebat dan unggul. Dengan program-program ini bisa menjadikan kami menjadi siswa-siswa yang lebih baik lagi dan juga visi misi kami. Sekian, mungkin ada tambahan dari wakil saya. Tambahan dari saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Waktu selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah visi misi penyampaian pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya yaitu kepada pasangan nomor urut 2 untuk memilih amplop yang tersisa di sini. Masih ada amplop A, C, D, dan E. Baiklah, saya akan memilih amplop dengan huruf C dan A. Oke. Masih tersegel. Baik, pertanyaannya yaitu simak baik-baik karena saya hanya sekali membacakan pertanyaan dan tidak akan mengulang lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah langkah yang tepat untuk diambil oleh guru dan siswa dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar di situasi COVID-19? Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara Anda menggerakkan seluruh siswa untuk memeriahkan program kerja yang sudah Anda rencanakan? Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda apakah tindakan guru, apakah langkah yang tepat? Baiklah, saya akan menjawab. Kita sebagai siswa dan guru sebagai pendidik kita sudah seharusnya menjadi tanggung jawab guru untuk memaksimalkan
KBM ini, apalagi pada saat ini kita ada di masa pandemi. Saran saya sih sebagai guru itu harus memberikan banyak sanksi, karena pada saat ini masih banyak siswa-siswa yang tidak memprioritaskan pelajaran itu sendiri. Demikian, baiklah saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Anda menggerakkan program kerja saya. Jadi melalui saya sendiri pribadi, saya akan menggerakkan dengan membuat program-program kerja yang dapat mengembangkan yang dapat membuat siswa-siswi tertarik terhadap kegiatan itu. Masih ada waktu. Siapkan. Baik. Itulah pertanyaan dari kandidat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 2. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, yang tersisa hanya ada amplop D dan E. Masih tersegel. Tiga yang ada di daring, simak baik-baik pertanyaan dari saya, karena saya hanya akan membacakan pertanyaan ini sekali dan tidak akan mengulang lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, siap untuk Feren dan Wiwit? Siap, Kak. Baik. Pertanyaan pertama. Sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan dalam berbagai aspek. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Pertanyaan kedua, yaitu deskripsikan dengan jelas tentang diri kalian masing-masing. Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai saat Anda berbicara. Persilakan. Baiklah, pada saat ini kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, masalah pasti akan dihadapkan berbagai masalah dengan berbagai tekanan. Nah, dengan itu cara untuk mengatasi itu kita perlu bekerja sama dengan berbagai pengurus agar di mana saat ketika menghadapi masalah itu akan terselesaikan dengan baik, yaitu sesuai dengan pikiran. Dan yang kedua, soal yang kedua mendeskripsikan dengan jelas tentang diri kami. Yang diinginkan banyakkan tentang diri kami. Waktu terus berjalan. Tergantung dengan diri kami bahwa kami akan laksanakan program kerja itu dengan sebaik-baiknya. Yang selesai. Untuk Wiwit, deskripsikan diri Anda.
Waktu habis. Baik, itulah sesi pertanyaan dari mengambil amplop yang telah disediakan oleh panitia. Kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu debat kandidat antar calon. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana debat kandidat antar calon ini. Jadi para pasangan calon paslon akan memberikan pertanyaan kepada kedua calon. Kemudian diberikan waktu 2 menit untuk kedua calon tersebut menjawab pertanyaan dari paslon penanya. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, paslon yang penanya itu akan menanggapi dalam waktu 1 menit dari jawaban paslon keduanya. Contoh seperti ini. Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Setelah itu, pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit. Setelah itu, pasangan calon akan menanggapi pasangan calon penanya akan menanggapi jawaban dari para calon nomor urut 2 dan calon nomor urut 3 dalam waktu 1 menit. Ingat, untuk paslon penanya, soal boleh sama ataupun berbeda. Dipersilakan untuk kepada pasangan calon nomor urut 1. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan kami berbeda antara paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Saya akan membaca pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. And this is my question for paslon 2. And I will question, what do you do vision with your vision that makes student international in the pandemic area? Apa yang kamu buat dengan visi Anda, sedangkan visi Anda menyatakan bahwa kami akan buat international student di era pandemi ini? Dan apa yang Anda lakukan, sedangkan international student itu, this is Indonesian in the pandemic area and stay at home. So, and this is my question to you. Semoga kamu bisa menjawabnya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor kepada nomor 3. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Bagaimana jika masalah Anda tidak terlaksanakan, sedangkan seperti Anda tahu, apalagi di masa pandemi ini, sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Bagaimana cara Anda jika Anda suatu saat memiliki masalah ke depannya, dan bagaimana cara Anda untuk berkomunikasi dengan baik jika ada suatu masalah? Sedangkan ini kan di masa pandemi, otomatis kita mengerti untuk sulit untuk bertemu. Bagaimana cara Anda? Baik. Sekian dari kami, paslon nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada calon nomor urut 2 dan calon nomor urut 3. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 1 seperti yang terdapat dalam visi saya, yaitu membentuk siswa yang membentuk siswa yang berjiwa internasional. Itu dibentuk dari pembawaan kita, seperti watak kita, pembawaan kita sebagai seorang pemimpin itu bagaimana? Itu yang saya maksud di dalam berjiwa internasional itu. Kita kan sebagai siswa nasional yang berjiwa internasional. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 calon nomor 2 kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Untuk Kamar Rizka dan Wiwit, waktu terus berjalan. Berbicara tentang masalah, jadi setiap
kebaikan bersama. Wiwit tidak menambahkan jawaban dari Tamariska. Baik, tidak ada jawaban. Baik, diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, sanggahan kami adalah tentang berjiwa pemimpin untuk international student. Menurut saya, untuk nasional dalam international student menjadi salah satu hal yang sulit. Apalagi kami masih di dalam provinsi yang kecil untuk Kota Bagu, kami juga masih sulit untuk mengikuti student yang ada di nasional atau yang ada di seperti DKI Jakarta. Sedangkan kami susah untuk mengikuti student internasional. Pastinya untuk mengikuti student internasional bukan hanya cara-cara kami, tapi kalau ingin membentuk seperti internasional, maka SMA Negeri 2 juga harus memakai international student atau SMA Negeri 2 Kota Bagu harus, misalnya contoh, harus ada sekolah-sekolah untuk berbahasa Inggris setiap hari, karena itu termasuk dalam international student, bukan hanya dalam jiwa pemimpin kita, tapi dalam juga keseharian kita juga menjadi salah satu. Mungkin ada sanggahan untuk paslon yang Waktu habis. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaan boleh sama atau tidak? Dipersilakan. Dan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 3 memberikan jawaban tersebut dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara, dan juga setelah mereka menjawab pertanyaan tersebut, maka paslon penanya akan menanggapi dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Jadi saya akan bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Pertanyaan saya yaitu berbicara soal program. Seperti yang kita ketahui, di saat pandemi ini ada banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Melihat program dari nomor urut 1 itu banyak, apa yang akan Anda lakukan jika program-program tersebut tidak terlaksana? Seperti yang kita ketahui dari angkatan sebelumnya itu banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut 3. Maaf. Pertanyaan untuk nomor urut 3. Tentu sebagai seorang pemimpin, kamu harus tegas terhadap anggota. Apa yang akan Anda berikan sanksi kepada anggotamu jika kamu terpilih sebagai seorang pemimpin? Karena sampai saat ini banyak sanksi yang diberikan, tapi masih banyak anggota yang tidak mengikuti sanksi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari calon Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Bagu dengan nomor urut 2. Diberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan atau menyampaikan jawaban. Dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Tentunya program kami banyak, tetapi di program kami yang ke-12 menyatakan bahwa kami akan melakukan program kami ini atau kegiatan juga yang menyangkut di era pandemi ini. Jadi kami juga membuat program meskipun bukan sekolah tatap muka atau membuat rencana, tapi kami juga membuat rencana untuk di era pandemi ini. Contohnya untuk program literasi. Program literasi itu juga bisa digunakan secara tatap muka, tetapi juga bisa digunakan secara daring. Kami juga meminta teman-teman kami atau organisasi-organisasi, para siswa-siswi, bapak ibu guru untuk menggunakan komunikasi yang baik, karena semua itu dilalui menggunakan komunikasi. Apalagi sekarang di era pandemi ini, teknologi itu penting buat kita, karena teknologi adalah salah satu hal yang membuat kita untuk bisa berkomunikasi yang baik dan benar di era pandemi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, setelah
jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 kepada atas pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan atau menyampaikan jawaban dalam waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab soal dari pasangan calon nomor 2 tentang pemberian sanksi bagi anggota. Nah, jadi di sini orang sebagai pemimpin itu harus adil. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang walaupun banyak memang yang menganggap enteng, tidak mau jalankan sanksi. Jadi di sini kami sebagai calon pasangan nomor 3, kami membuat sebuah program yaitu membaca, yaitu literasi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, kami berharap lewat program yang telah kami buat ini dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, karena di program itu kami berikan sebagai sanksi untuk saling menghargai atas siswa. Sekian, terima kasih. Baik, itulah jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban masing-masing pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 dengan waktu 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Jadi saya pada saat kali ini saya akan menanggapi jawaban atas pertanyaan saya kepada pasangan nomor urut 1. Jadi saya hanya akan memberikan saran sedikit. Jadi kegiatan di rumah ini tidak menutup kemungkinan lebih kreatif lagi untuk membuat kreativitas atau produktivitas teman-teman. Apalagi kita sebagai seorang pengurus OSIS, kita mempunyai alma OSIS, kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai suatu keahlian. Mari sama-sama kita bekerja sama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Sekian dan terima kasih. Untuk tanggapan pada paslon nomor 3, atau sudah jelas? Siap, sudah jelaskan. Baik, terima kasih atas pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pertanyaannya boleh sama ataupun tidak. Dan kepada paslon nomor urut 1 dan 2 diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya setelah mereka menjawab, paslon penanya akan menanggapi jawaban mereka tersebut dalam waktu 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, kami akan memberikan pertanyaan yang sama bagi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dengan pertanyaan, bagaimana Anda yang terlambat? Bisa diulang kembali karena tidak jelas. Yang mana atau tidak untuk melaksanakan program tersebut? Terima kasih. Bisa diketik saja pertanyaannya karena suara Anda tidak jelas. Diketik. Bisa diketik. Baik, untuk para peserta calon ketua MPK periode 2021-2022 siap? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 20 Januari 2021, SMA Negeri 2 Kota Mobagu melakukan proses
Selanjutnya, yaitu sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh saya menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Berdoa, mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para calon ketua MPK agar segera duduk. Baik, kita akan acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Kota Mobagu periode 2019-2021. Sri Enda Agustin Tongkat, kepada Enda dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Bapak Dr. Andes Imade Cukep. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bapak Amaludin Bahan Subuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Bapak Sumarlin Tunggil. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana, Bapak Suparto Mokoago. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat, Bapak Denny Ruru. Yang saya hormati para Dewan Guru SMA Negeri 2 Kota Mobagu, teman-teman pengurus MPK, panitia pelaksana pemilihan umum, Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas periode 2021-2022, serta adik-adik calon ketua umum yang sudah sempat hadir pada hari ini tanpa ada satu halangan apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan izinnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan dari alam kebodohan menuju alam yang berteknologi ini. Teman-teman pengurus MPK serta panitia pelaksana pemilihan umum dan adik-adik calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas, saya selaku pimpinan Majelis Perwakilan Kelas ingin mengapresiasi kepada panitia yang sudah menyelenggarakan pemilihan umum ini karena sudah berkontribusi untuk sama-sama mensukseskan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Untuk itu juga saya sangat berterima kasih kepada pembina, baik itu pembina OSIS maupun pembina MPK yang sudah turut mendukung, membantu terjalannya kegiatan yang sudah MPK rencanakan ini. Untuk itu juga, alhamdulillah, karena 2 hari kemarin seluruh siswa-siswa SMA Negeri 2 Kota Mobagu sudah ikut berkontribusi dalam kegiatan
Dipersilakan kepada pasangan kepada calon nomor urut 1 untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Assalamualaikum. Untuk jika ada menyampaikan apa begitu, pasti dulu apa aja masker. Supaya jelasin suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Kepada seluruh warga SMA Negeri 2 Kota Mobagu sekaligus teman-teman yang menyaksikan penyelenggaraan debat pada pagi hari ini secara virtual. Saya Nabil Habib Makalala, pasangan calon nomor urut 1, calon ketua umum MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nabil Habib Makalala. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11 MIA 6 dan syukur mantap. Baik, itulah pengenalan diri dari kandidat calon ketua MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu tahun 2021. Selanjutnya kepada calon ketua MPK nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan nama saya. Jadi nama saya Tiara Intan Kencana Wijaya, biasa dipanggil Intan. Saya dari kelas 11 MIA 3 dan di sini saya sebagai kandidat Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Kota Mobagu, kandidat nomor urut 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Baik, itulah pengenalan dari calon ketua MPK dengan nomor urut 2. Selanjutnya kepada calon ketua MPK nomor urut 3 untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koko Fasri di lapangan dan saya saat ini duduk di bangku kelas 11 MIA 6. Saya calon ketua umum MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu masa bakti 2021-2022 dengan nomor kandidat nomor urut 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pengenalan diri dari masing-masing calon ketua MPK dari paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu penyampaian visi, misi, dan juga program dari masing-masing calon kandidat nomor urut 1, 2, dan 3. Diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program. Jadi pergunakan waktunya dengan baik. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, serta programnya. Dipersilakan dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan. Jadi langsung saja, berdirinya saya di sini untuk memaparkan visi serta misi dan juga program kerja yang dapat saya tawarkan kepada teman-teman sekalian dalam pemaparan ini. Saya akan awali dengan memaparkan visi saya yang mengoptimalkan kinerja MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu agar dapat lebih mengoptimalkan tugasnya sebagai mitra sekolah guna peningkatan kualitas membantu, memantau, dan mengawasi kinerja organisasi lain yang ada di dalam sekolah. Guna merealisasikan visi tersebut, misi yang dapat dilakukan yang pertama, memanjangkan sayap jangkauan kerjasama antar organisasi yang ada di dalam sekolah. Yang kedua, menemukan titik permasalahan. Yang ketiga, konsep solusi yang out of the box. Dan yang keempat, penguatan kapasitas pengurus MPK mulai dari ketua hingga anggota. Adapun program kerja yang dapat saya usulkan terdiri atas program-program unggulan yang terdiri atas program preventif,
promotif, dan kuratif. Program-program ini merupakan program-program yang telah saya perbarui dan merupakan program yang saya ambil dari masa bakti Kak Srianda Tongkat dan kawan-kawan, terinspirasi dari Ketua Forum Anak Nasional menjabat sekarang dan hiruk pikuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19. Subprogram preventif terdiri atas capacity building dan juga riogram dengan hashtag 3R, reduce, reuse, dan recycle. Untuk subprogram promotif terdiri atas MPK Talk dan juga WWS yang sebentar akan saya paparkan jika diberikan kesempatan. Dan untuk subprogram promotif, untuk subprogram kuratif sebagai action of the program, saya punya Foda, Forum Dengar Aspirasi, beserta Putri, kontak kritik. Terima kasih. Baik, itulah visi, misi dan juga program dari calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Nabil Habib Makalala. Selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas dengan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi dan juga programnya. Diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan visi, misi dan juga program. Pergunakan waktu Anda dengan baik, dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi, misi dan program saya. Langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi visi saya yaitu meningkatkan organisasi MPK sebagai organisasi yang mengawasi kinerja OSIS, yang bekerja secara efektif, efisien, bertanggung jawab, berpikir kritis, mengutamakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, serta sebagai media aspirasi terpercaya bagi seluruh warga SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya memiliki 7 misi. Misi yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama antara pengurus MPK dengan pengurus organisasi lain yang ada di sekolah, seperti OSIS, ROHIS, dan Pramuka. Yang kedua yaitu mengawasi kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh OSIS. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh OSIS berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pengurus MPK dengan pengurus organisasi lain yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu menyalurkan seluruh aspirasi semua warga SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Yang keenam yaitu memastikan bahwa seluruh aspirasi yang diberikan tersalurkan dengan baik. Dan untuk misi saya yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, entah itu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Selain visi dan misi, saya juga menawarkan 3 program. Untuk program saya yang pertama yaitu meningkatkan fungsi dari MPK, yaitu membantu, memantau, dan mengawasi. Untuk program saya yang kedua yaitu menjalankan kotak aspirasi secara online apabila kita sudah melaksanakan pembelajaran daring, dan melaksanakan kotak aspirasi secara offline apabila kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan untuk program saya yang terakhir yaitu melaksanakan lomba aspirasi. Lomba aspirasi ini Waktu selesai. siap. Baik, itulah penyampaian visi, misi dan juga program dari calon ketua Majelis Perwakilan Kelas dengan nomor urut 2, Intan Wijaya. Selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas dengan nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi dan juga programnya. Diberikan waktu 2 menit, pergunakan waktu Anda dengan baik, dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baiklah, langsung saja. Visi saya yaitu meningkatkan MPK sebagai organisasi yang kerjasama untuk semaju dan sebagai wadah aspirasi bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Saya mempunyai 4 misi, yaitu yang pertama, mengumpulkan seluruh aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Yang kedua, meningkatkan dan menegaskan bahwa 3M, membantu, memantau, dan mengawasi adalah pedoman kita sebagai pengurus Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Kota Mobagu untuk kinerja OSIS dan organisasi lain yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah menjalin hubungan yang baik antara organisasi OSIS dan organisasi MPK. Yang keempat adalah menemukan rasa kekeluargaan antara MPK dan organisasi lain yang ada di sekolah. Saya mempunyai program yaitu melaksanakan lomba video aspirasi. Lomba ini bertujuan untuk menggalang seluruh aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu melalui media yaitu video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian visi, misi dan juga program
program dari calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Muhammad Koko di lapangan. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu jadi di sesi ini para calon akan memilih 2 amplop yang telah disediakan oleh panitia berisi pertanyaan. Jadi masing-masing calon memilih 2 amplop ini, yaitu ada amplop A, B, C, D, E, dan F. Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari amplop yang kalian pilih. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih 2 amplop. C dan D. Baik, C dan D masih tersegel. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, simak baik-baik pertanyaan ini karena saya hanya sekali membacakan pertanyaan dan tidak akan mengulang lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara Anda sebagai pemimpin dalam memanage waktu dan belajar dalam situasi saat ini? Pertanyaan yang kedua, jika Anda sebagai pemimpin menghadapi situasi yang simpang siur dalam rencana kerja, maka apa yang akan Anda lakukan? Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Ya, kepada moderator terima kasih untuk kesempatan. Saya akan terlebih dahulu menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai bagaimana cara saya sebagai seorang pemimpin untuk dapat memanage waktu, terlebih lagi dalam kondisi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Jadi jika saya diberikan kesempatan dan diberikan tanggung jawab pada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat menduduki jabatan ini dan menjadi pemimpin dan menjadi pimpinan dalam organisasi ini ke depannya, bagaimana saya dapat memanage waktu dan memaksimalkan antara belajar dan juga mengurus organisasi. Saya jujur kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa bukan kali ini dan bukan pada saat ini saja menjadi pimpinan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan pengalaman dan juga track record yang sudah pernah saya lalui sebelumnya, saya dapat mengambil pelajaran bahwa bagaimana cara saya untuk memanage waktu adalah dengan mempertimbangkan prioritas terlebih dahulu. Apa yang bisa saya kerjakan lebih dahulu dan apa yang harus saya kerjakan lebih dahulu dan apa yang bisa saya ulur lebih dahulu. Bukan berarti saya melepaskan tanggung jawab atau membandingkan salah satu, tapi ini masalah prioritas. Bagaimana kita sebagai pemimpin dapat memanage dan lebih mengetahui apa prioritas kita sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana saya sebagai seorang pemimpin menghadapi keadaan yang serba simpang siur seperti saat ini? Saya sebagai pemimpin adalah bagaimana untuk mencoba lebih bijaksana lagi dalam menghadapi semua permasalahan. Dalam keadaan COVID-19 seperti saat ini, dalam segala yang serba tidak pasti, keadaan yang serba simpang siur, bagaimana cara saya untuk dapat memanage waktu dan keadaan yang serba tidak pasti adalah melihat solusi dan bagaimana saya untuk dapat menjadi lebih bijaksana lagi. Terima kasih. Waktu selesai. Baik, selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas nomor urut 2 untuk memilih amplop yang telah disediakan. Masih ada amplop A, B, F, dan E. Dipilih 2 amplop. Amplop A dan E. Oke, amplop A dan amplop E. Masih tersegel. Baik,
Simak pertanyaan ini karena saya hanya sekali membacakan pertanyaan dan tidak akan mengulang lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama. Deskripsikan dengan jelas tentang diri Anda. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana meyakinkan para siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mobagu untuk memilih Anda menjadi Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas? Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab 2 pertanyaan ini, dimulai saat Anda berbicara. Persilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Karena di sini saya akan mendeskripsikan diri saya, maka pertama-tama saya akan memperkenalkan nama lagi. Perkenalkan, nama saya Tiara Intan Kencana Wijaya. Saya biasa dipanggil Intan. Saya dari kelas 11 MIA 3. Jadi langsung saja saya akan mendeskripsikan saya. Biasanya orang-orang itu bilang saya tipe orang yang emosian. Saya mengaku ya memang saya tipe orang yang emosian, tetapi apabila saya marah, saya tidak banyak mengeluarkan kata-kata marah, tapi entah kenapa saya dibilang emosian walaupun memang nada bicara saya sebenarnya seperti itu. Saya juga salah satu tipe anak yang manja, mungkin banyak yang berkata seperti itu. Tetapi saya sangat suka memimpin. Misalnya, kita ambil contoh yang singkat saja. Misalnya dalam suatu kelompok, saya sangat suka menjadi pemimpin kelompok atau ketua kelompok, dan saya sangat suka berbicara mengenai materi yang ada di kelompok itu. Sekian mungkin deskripsi tentang diri saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu cara saya meyakinkan seluruh SMA Negeri 2 Kota Mobagu untuk memilih saya sebagai calon ketua umum. Saya di sini cuma mau bilang, kalian dapat mempertimbangkan saya dari visi, misi, dan program yang sudah saya paparkan berkali-kali, entah itu lewat daring ataupun dalam live seperti ini. Kemudian perlu dipertimbangkan juga untuk misi saya yang terakhir yang tentang musyawarah, yang berarti waktu habis. Siap. Baik. Selanjutnya yaitu kepada pasangan calon nomor 3 karena tersisa 2 amplop, yaitu amplop B dan amplop F. Masih disegel. Baik, simak baik-baik pertanyaan ini karena saya hanya sekali membacakan pertanyaan dan tidak akan mengulang lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama. Jika terdapat perbedaan antara OSIS dan MPK, tindakan apa yang akan Anda ambil dan apa yang akan dilakukan jika tindakan yang Anda ambil merugikan satu pihak, serta apa yang akan Anda perbuat kepada pihak yang dirugikan tersebut? Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Anda memecahkan masalah serta memberikan solusi yang kreatif dan inovatif? Diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk pertanyaan pertama, jika terdapat perbedaan antara OSIS dan MBK, serta apa yang Anda perbuat jika salah satu dari anggota OSIS MBK itu maksudnya dirugikan. Jadi langsung saja pertama yaitu dengan mengadakan musyawarah. Di sana kita akan melihat titik permasalahannya,
permasalahan dari OSIS, anggota OSIS dan anggota MPK jika mereka melakukan kesalahan yang ada. Jadi di situ kita bisa pahami baik-baik, kita bisa mengerti bahwa di mana sebenarnya titik permasalahan tersebut. Jika terdapat titik permasalahannya, maka kita akan memberi saran, dan akan memberi masukan bahwa yang dia berbuat itu salah. Contohnya dalam organisasi OSIS dan MPK. Di OSIS, seorang anggota OSIS melakukan kesalahan, yaitu dia datang dengan sifat dari MPK. Kan MPK itu adalah organisasi tertinggi, dan MPK itu adalah organisasi yang dimana kita harus lebih baik dari OSIS. Yaitu saya waktu datang kita jam 5:30, OSIS datang jam 6. OSIS duluan yang datang, OSIS yang terlebih dahulu yang datang, dan MPK terlambat datang. Kita di situ akan menilai dan memahami bahwa permasalahan tersebut bahwa siapa yang salah. Pasti yang salah MPK. Sekian untuk pertanyaan kedua. Bagaimana cara Anda? Waktu selesai. Terima kasih. Baik, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi debat antar kandidat. Dan saya akan menjelaskan tentang sesi ini, yaitu setiap calon akan memberikan pertanyaan kepada kedua calon, dan kedua calon tersebut akan menjawab pertanyaan dari calon penanya dalam waktu 2 menit. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, maka calon penanya akan menanggapi jawaban dalam waktu 1 menit. Contohnya seperti ini. Calon ketua umum MPK nomor 1 memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 dan calon nomor urut 3. Pertanyaannya itu boleh sama ataupun boleh tidak sama. Setelah memberikan pertanyaan tersebut, maka calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 akan memberikan jawaban atau menyampaikan jawaban dalam waktu 2 menit. Setelah itu, maka calon penanya akan memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit untuk jawaban. Mengerti? Siap, mengerti. Baik, dimulai dari calon ketua umum Majelis Perwakilan Daerah nomor urut 1, Nabil Habib Makalah, untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua umum nomor urut 2 dan calon ketua umum nomor urut 3. Disimak baik-baik pertanyaannya. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mulai dari calon nomor urut 2, Era Intan Kencana Wijaya. Setiap penanganan masalah dalam suatu organisasi, setiap pasangan calon atau setiap pimpinan yang terpilih selalu menghadapi masalah di mana anggota dari organisasi tersebut terbagi menjadi 2 sisi. Di luar dari konteks musyawarah yang Anda sampaikan tadi, bagaimana saudara menanggapi keadaan yang serba tidak pasti, di mana saudara sebagai seorang pimpinan harus berusaha berada di tengah, berusaha bijaksana, berusaha menjadi solutif, sedangkan saudara sendiri belum mengakui dalam pemaparan pertanyaan, dalam menjawab pertanyaan tadi, bahwa musyawarah saja belum efektif. Seperti itu kita tahu. Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan calon ketua umum Majelis Perwakilan Daerah Nabil Habib Makalah kepada calon ketua umum nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dipersilakan kepada calon ketua umum nomor urut 2 Intan Wijaya untuk memberikan jawabannya dari pertanyaan kandidat nomor urut 1 dengan waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang baik apabila saya tidak termasuk dalam kriteria pemimpin yang baik seperti yang Anda katakan, egois, manja? Jadi yang pertama, itu merupakan penilaian orang. Yang kedua, emosional yang dimaksud itu apa sih? Pengertian emosional menurut Anda sendiri itu apa sih? Apakah dari nada bicara
Kemudian saya juga bilang di situ saya suka memimpin dan ini bukan untuk memuji diri sendiri, tetapi menurut saya merupakan tipe orang yang suka mendengar opini dari orang lain dan tidak cepat untuk menolak opini itu secara mentah-mentah. Dan saya juga suka membantu dan menurut penilaian saya sendiri, saya itu bukan tipe orang yang egois karena saya berani untuk menerima opini orang yang lebih baik daripada saya. Oke, sekian jawaban dari pertanyaan Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, itulah jawaban dari pasangan dari calon nomor urut 2 dan juga sekarang yaitu calon nomor urut 3 Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas untuk menyampaikan jawaban dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertama-tama saya mau jujur, saya orang yang termasuk gugup atau sulit berbicara dalam hal maupun debat, pidato. Jujur, saya mau gugup. Tapi jika saya terpilih menjadi ketua umum MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu, di sanalah kita bisa bersama-sama untuk membangun MPK. Kita bisa bersama-sama untuk saling menyadari diri kita bahwa di mana kesalahan kita tersebut. Jadi Nabi tadi mengatakan bahwa saya saat berbicara tentang apa yang kita berikan soal tadi, saya tidak bisa bilang nomor 2 dan saya membuang-buang waktu. Saya jujur, saya orang yang gugup dalam melakukan hal itu. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk Nabi dan kita. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa akan digunakan atau sudah tidak lagi? Pas? Oke. Selanjutnya kepada calon ketum nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, langsung saja. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi saya tanggapi dulu satu persatu. Yang pertama mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Ya, mohon maaf ya, mungkin ada kesalahpahaman, ada sedikit miskomunikasi. Yang saya maksud itu emosi bukan egois. Jadi itu satu. Baru yang kedua, jangan tanya saya bagaimana pengertian Anda tentang emosional, karena Anda sendiri yang menyampaikan tentang bahwa Anda sendiri merupakan pribadi yang emosional, manja dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan tanya saya bagaimana pengertian Anda mengenai beberapa sifat tersebut. Jadi sekali lagi bahwa tadi untuk yang saya tanggapi dulu yang untuk nomor 3. Jadi untuk saudara Kobo di lapangan, jawaban Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan itu bukan tentang bagaimana Anda menjawab pertanyaan dari terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon ketua MPK nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan calon ketua umum nomor urut 3. Pertanyaan boleh sama ataupun tidak. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertama-tama saya memiliki pertanyaan untuk calon ketua umum nomor urut 1. Jadi pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan apabila Anda sudah menjadi ketua umum Majelis Perwakilan Kelas dan di antara kita terjadi perdebatan tentang suatu hal yang pastinya ada pro dan kontra, dan apabila dalam suatu opini Anda termasuk pihak yang pro, tetapi kami yang lainnya misalnya 80% termasuk pihak yang kontra, ya berarti Anda cuma 20% yang pro. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mendengarkan kami sebagai pihak yang paling banyak tidak setuju, atau Anda akan tetap mempertahankan opini Anda sebagai pemimpin? Terima kasih. Dan untuk pertanyaan saya untuk calon nomor 3. Oke, jadi tadi kalau tidak salah Anda mau bilang menemukan titik permasalahan
musyawarah. Apa yang Anda lakukan apabila pengurus-pengurus yang Anda ajak untuk musyawarah untuk menemukan titik permasalahan tidak mau untuk ikut dalam musyawarah Anda itu, dan apabila pihak yang salah merupakan tipe orang yang tidak mau disalahkan? Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari calon ketua umum Majelis Perwakilan kelas nomor 2. Diberikan kesempatan pertama untuk calon ketua OSIS nomor 1 untuk memberikan atau menyampaikan jawaban dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Intan untuk sesi pertanyaan yang kedua ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya mengambil sikap apabila dalam suatu musyawarah terjadi perbedaan dan saya berada di posisi yang dalam tanda kutip kontra dan dalam kondisi yang pro, ya berarti otomatis saya benar. Dan kemudian saya memiliki teman-teman yang atau perolehan suara yang sedikit. Jadi mungkin agar pertanyaannya bisa lebih greget lagi, saya akan ubah konteksnya. Kalau konteksnya 80 banding 20, otomatis kita akan mengikuti yang 80. Karena berdasarkan bagaimana asas yang diambil oleh negara Indonesia, yang asas demokrasi, kita harus mengikuti di mana tempat orang banyak berkumpul. Walaupun saat ini sudah tidak bisa karena sedang dalam masa COVID-19. Tapi bagaimana kalau kita ganti konteksnya 50-50? Jadi 50 pro dan 50 kontra. Jadi di sini saya akan mengambil sikap sebagai seorang pemimpin. Bagaimana saya dapat memposisikan diri menjadi sebijaksana mungkin, sesolutif mungkin, menjadi pribadi yang dapat lebih open minded lagi, dapat lebih terbuka lagi. Bukan karena masalah benar dan salah itu relatif. Masalah benar dan salah itu hanya kontekstual, sedangkan pada prakteknya kita hanya akan bisa melihat mana yang lebih disetujui saja. Walaupun berada di 50-50, saya akan berusaha menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, lebih solutif lagi, dan lebih open minded lagi. Terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa, yaitu 18 detik. Sudah pas? Baik. Selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan kelas nomor 3 untuk menyampaikan atau memberikan jawaban dari calon penanya nomor 2. Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, dimulai dari saat Anda berbicara. Dipersilakan. Jadi pertanyaan dari saudara Intan itu apa yang dilakukan jika pengurus OSIS atau MPK tidak mau melakukan musyawarah jika terdapat kendala? Jawaban saya ini tentang menjalankan musyawarah tersebut, walaupun yang orang tidak mau diberi saran dia tidak datang. Jadi saya tetap menjalankan musyawarah tersebut dan mencari titik permasalahannya. Dan jika orang tidak datang itu, maka saya akan pergi ke tempatnya dan akan membicarakannya. Sekian. Masih ada waktu yang tersisa? Pas. Oke. Baik, selanjutnya kepada selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan kelas nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1 dan 2. Pertanyaan boleh sama atau tidak? Oke, maaf. Jadi berikan kesempatan untuk paslon nomor 2 untuk memberikan sanggahan atas jawaban dari paslon nomor 1 dan 3. Diberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi di sini saya ingin memperbaiki sedikit kalimat Anda yang Anda bilang kalau Anda di pihak pro dan Anda di pihak yang benar. Mohon maaf, dalam suatu opini apabila Anda di pihak pro dan kontra, itu bukan berarti jika Anda di pihak yang pro Anda benar. Karena dari perkataan Anda sendiri kalau benar dan salah itu relatif. Kemudian di sini Anda bilang apabila presentasinya 40% dan 20%, maka Anda akan mengikuti presentasi 80%. Jadi kita bahas saja. Pernah Anda apabila Anda terpilih sebagai ketua umum, maka Anda akan menghapus sistem senioritas. Di situ saya berkata, apa yang Anda lakukan apabila itu kebanyakan tidak setuju dengan yang Anda mau, yaitu penghapusan senioritas. Anda mengatakan bahwa ya saya sebagai pimpinan mau atau tidak mereka harus mengikuti saya. Itu
Terima kasih. Dan untuk nomor saya, selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan kelas nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Soal boleh sama atau tidak diberikan, lalu diberikan waktu 2 menit kepada nomor urut 1 dan 2 untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Untuk kandidat nomor urut 1 yaitu Nabil, jika Anda terpilih dari Kekum dan di mana masa jabatan Anda sedang berjalan, lalu MPK itu organisasinya di mana terjadi MPK itu adalah organisasi yang sangat digeserkan di sekolah dan tidak diakui oleh guru sampai dijauhi oleh pimpinannya. Apa yang Anda lakukan jika Anda sebagai orang itu? Untuk nomor 2, di mana jika Anda dijauhi dan dikecilkan oleh anggota OSIS serta anggota MPK, maka apa yang Anda lakukan? Sekian. Baiklah pertanyaan dari calon ketum nomor urut 3. Selanjutnya calon ketua umum dari pasangan nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Tata sebagai moderator untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 3 tentang bagaimana jika Majelis Perwakilan kelas MPK itu kehilangan elektabilitasnya dalam eksistensinya di kalangan SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Ya, MPK sendiri kan sudah pernah melewati masa tersebut, di mana beberapa tahun awal ia berdiri, bahkan ia ada, tapi seperti tidak ada. Eksistensinya itu kurang dibandingkan OSIS, bahkan ditekan lagi dengan OSIS yang sudah lebih maju lagi pada saat itu. Tapi bisa kita buktikan dalam 7 tahun masa kepengurusan dalam 7 tahun terbentuknya MPK, bahwa kita bisa, bahwa kita ada, we're here and we deserve to be here. Karena setiap orang dan setiap organisasi akan ada masa ketika dimana ya eksistensinya itu turun, dan dalam hal ini ya kita show off bahwa kita bisa, bahwa MPK itu penting loh, MPK itu punya kedudukan, bahkan bisa dalam tanda kutip lebih dari OSIS, di mana kita membantu, kita memantau, dan kita mengawasi kinerja OSIS. Terima kasih. Masih ada waktu? Oke. Baik, selanjutnya kepada calon ketua umum nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dari penanya, yaitu calon nomor 3 dalam waktu 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaannya itu, apa yang akan saya lakukan apabila saya dijauhi oleh anggota OSIS dan MPK? Apabila saya dijauhi, pasti ada permasalahan atau kesalahan yang saya perbuat. Maka untuk mengatasi masalah itu, pastinya kita harus mencari titik permasalahan. Nah, untuk mencari titik permasalahan ini ada di misi saya ketujuh yang terakhir, yaitu melakukan musyawarah. Nah, musyawarah ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan, menyelesaikan masalah, dan juga untuk memperbaiki diri saya agar sudah tidak terjadi masalah seperti itu lagi. Terima kasih. Masih ada waktu? Pas? Oke. Baik, untuk calon ketua umum nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dari jawaban nomor urut 1 dan nomor urut 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Untuk Nabil, saya akan bertanya, jika Anda terpilih, lalu apa yang Anda lakukan? Sebenarnya Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda hanya mengingatkan kembali apa yang terjadi selama yang MPK berjalan. Jadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Untuk Intan,
Anda akan melakukan musyawarah. Jika dalam musyawarah itu organisasi OSIS dan IPK anggotanya bisa dikatakan membenci Anda tidak datang, maka apa yang dilakukan? Sekian. Masih ada waktu? Pas. Oke. Baik, itulah rangkaian dari sesi debat kandidat pada pagi hari ini. Sudah. Dan tunggu, sebelum berakhir maka para pasangan calon akan mempromosikan diri kalian dan juga memberikan moto kepada para siswa untuk memilih kalian, apalagi para dewan guru, karena besok tanggal 21 Januari akan dilaksanakan pemilihan ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS serta calon ketua MPK, dimulai dari calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas nomor 1 Nabil Habib. Maka berikan aplausnya. Terima kasih sekali lagi yang berada di ruangan ini, yang berada di rumah, yang berada di ruang guru dan teman-teman sekalian, bahwa saya tidak akan panjang lebar lagi. Teman-teman, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak sekalian sudah bisa melihat kualitas dan juga bisa melihat apa yang saya bawa tanpa perlu saya tambah-tambahkan, tanpa perlu saya lebih-lebihkan. Bisa dilihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya berada di sini, berdiri di sini, mempersembahkan jiwa, raga, waktu dan juga kesempatan saya 1 tahun ke depan untuk dapat lebih memajukan MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu lagi. Bukan hanya di tingkat daerah, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi saya berharap bahwa kita di bawah kepemimpinan saya bersama kita dapat membawa MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu lebih baik lagi ke depannya. Tentunya bersama saya besok Kamis 21 Januari 2021 dengan nomor 1 tentunya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas Tiara Intan Kencana Wijaya untuk memberikan moto dan juga untuk meyakinkan para siswa bahwa besok tanggal 21 Januari 2021 akan dilaksanakan pemilihan serentak untuk ketua OSIS dan calon ketua MPK. Dipersilakan. Halo semuanya, di sini saya Tiara Intan Kencana Wijaya sebagai kandidat calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas nomor 2. Moto saya yaitu berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan yang satu. Saya di sini tidak ingin mengumbar-umbar janji, tetapi saya akan membuktikan kepada semuanya, pada teman-teman, guru-guru, bahwa MPK di bawah kepemimpinan saya akan jauh lebih baik, jauh lebih unggul dan lebih up to date. Di sini juga saya ada kata-kata, kita memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan dan 2 kaki. Yang berarti nomor 2 melihat, mendengar dan melakukan. Kalau 1 kesepian, kalau 3 kebanyakan. Memang yang coba lintas nomor 2. Jadi jangan lupa untuk pilih saya pada pemilihan umum calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas dengan nomor urut 2 untuk periode tahun 2021-2022. Salam pelajari. Sekian, terima kasih. Berikan aplaus kepada Intan. Selanjutnya kepada calon ketua umum Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Muhammad Koko Fajri di lapangan untuk memberikan moto dan juga meyakinkan para siswa bahwa besok harus memilih Koko karena tanggal 21 Januari besok akan diadakan pemilihan serentak untuk OSIS dan MPK. Dipersilakan. Dari yang diulangkan lebih baik 2 nafas. Sebenarnya lebih baik 3 karena 3 itu kan kalau banyak pas sekali. Jadi untuk teman-teman warga sekolah SMA di 2 Kota Mobagu, jangan lupa dukung saya mendoakan depannya. Jangan lupa pilih saya Muhammad Koko Fajri di lapangan, calon ketua umum MPK SMA Negeri 2 Kota Mobagu masa waktu 2021-2022 dengan nomor urut kandidat nomor urut 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
dan lainnya bahwa besok pada tanggal 21 Januari tepatnya pada hari Kamis akan dilaksanakan pemilihan serentak dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS serta calon ketua MTK. Baik, sekian. Wassalamualaikum